Hello everybody, welcome to Basit Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner. Gimana semua kebijakan pemerintah yang baru-baru ini kita alami semua? Jadi gini, jadi di video ini gue bakal bikin 2 atau 3 part, tapi ini beda-beda materi. Yang pertama mungkin, tapi yang sekarang gue bisa sajiin itu adalah soal kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga bahan bakar atau BBM gitu ya. Jadi case-case itu yang bikin gue cukup geram untuk mau ngebahas dan komentarin lah gitu ya. Jadi semenjak 2021 tuh negeri kita Indonesia ini yang tercinta dilanda masalah-masalah yang bertubi-tubi, cukup bertubi-tubi. Karena kenapa bertubi-tubi? Karena rentetannya cukup dekat gitu ya dari harga BBM. Yang pertama harga minyak goreng yang naik, kelangkaannya, lalu PPN 11% dan apalagi dan BBM naik ya kan. Nah, itu semua disebabkan bisa jadi dari eksternal ataupun dari internal. Lalu siapa yang kena imbas? Ya rakyat sipil, rakyat jelata ya kan, yang kayak kita gini. Nah, dan sekarang kalau misalkan pemerintah bilang harga naik, lah kita mau apa? Kalau misalkan pemerintah bilang harga naik, ya udah kita mau apa gitu sebagai rakyat jelata ini. Kalau misalkan dibilang harga naik, ya udahlah kita tinggal legowo aja gitu. Cuman gitu kan, paling enggak ada yang diimbangin gitu kan dari sisi cash flow-nya si masyarakat ini gitu. Kalau cuman dari sisi pengeluaran untuk kebutuhan pangan kita yang naik gitu kan, kebutuhan primer kita yang naik, tapi dari kitanya nggak diimbangin untuk naik gitu kan, itu sulit juga. Apa yang butuh diimbangi? Ya upah, ya enggak, ya kan? Upah tuh harus diimbangin. Jadi kalau misalkan memang ada sekelumit atau bukan sekelumit ya, rangkaian dengan harga primer yang naik gitu kan, paling nggak ada perhitungan untuk upah yang dinaikin lagi, yang paling nggak disesuaikan lah. Kalau misalkan waktu itu harga minyak goreng 11.000, 12.000, mungkin 9.000 per liter, mungkin cukup sama upah yang sekarang. Tapi kalau misalkan harganya kan beda-beda nih, banyak kan harga, ada yang mungkin paling minimal 14.000, ada yang 18.000, ada yang 22, 27, bahkan ada yang 38.000 lebih gitu kan. Nah, itu harus di adjust tuh sama pemasukan atau revenue si masyarakat supaya biar nggak kelaparan. Karena kalau rakyat kelaparan banyak komentar ya gitu. Jadi biar nggak jomplang-jomplang banget lah ekonomi per kapita kita gitu. Jadi poinnya gue mau ngebahas ini karena gue udah cukup geram sama beberapa kebijakan dan harga-harga yang naik ini gitu kan. Jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Gue bakal ngebahas soal kelangkaan minyak goreng. Waktu lagi santer-santernya minyak goreng naik, terus supply-nya sedikit atau bahkan enggak ada, and then pada saat supply-nya ada lagi, lu pasti banyak dengar tentang minimarket kayak Alfamart, Indomaret yang diserbu sama orang-orang buat beli minyak goreng. Banyak tuh kejadian-kejadian yang dimana ada keluarga gitu kan, yang dia ngantri sama semua keluarganya, and then dia pretending dia nggak kenal sama masing-masing keluarganya gitu. Jadi si istri ini nggak kenal sama suaminya, si istri ini nggak kenal sama anaknya, supaya istri, anak, suami dan dianya dan istrinya gitu kan itu bisa ngantri berbarengan dengan berpura-pura mereka nggak saling kenal gitu kan, supaya mereka bisa beli minyak masing-masing, sehingga pas di rumah bisa dikumpulin makin banyak kan gitu. Nah, karena satu orang itu cuman bisa beli dan dikasih jatah cuman 2 liter kalau nggak salah. Iya, 2 liter per orang. Karena kan orang kita kan FOMO ya. Jadi kalau ada yang hal-hal yang limit gitu tuh maunya diborong aja semuanya gitu, mengesampingkan kebutuhan orang lain. Itu nggak bagus. Jadi makanya banyak keluarga yang ngantri yang sebenarnya itu di depan suaminya itu adalah si istrinya, tapi seakan-akan nggak kenal supaya bisa beli minyak masing-masing gitu. Lagian juga lu mau beli minyak banyak-banyak buat apaan? Lu mau bikin bala-bala buat CRT bagaimana? Lu radang lu makan minyak terus lu. Tapi ya gitu, yang paling sebel adalah pada saat minyak goreng ini langka gitu. What the heck? Apa karena kebun sawitnya diilangin jadi kebun kacang? Lawakan jokes orang Karawaci. Atau karena pemerintah yang pelin-pelan mengambil keputusan? Mungkin. Padahal waktu tanggal 1 Februari 2022 itu pemerintah udah bikin kebijakan, udah netepin soal HET, harga eceran tertinggi. Dan ini berlaku buat 3 jenis produk yang disubsidi. Yang pertama, harga minyak goreng curah itu jadi 11.500, terus kemasan yang sederhana itu 13.500 per liter, and then kemasan yang premium itu jadi Rp14.000 per liter. Tapi di lapangan justru nggak sesuai sama harganya gitu kan, malah cenderung lebih ke rare, ke langka gitu. Susah buat ditemuin di mana-mana itu minyak goreng. Nah, terus kenapa minyak goreng ini jadi susah banget buat ditemuin? Nih, gue ada penjelasannya. Ini kenapa? Karena
tiba-tiba terjadi polemik seperti ini karena pemerintah mengeluarkan kebijakan HET yang berpotensi. Otomatis kan di pasar berarti ada dua harga HET dan harga yang lama gitu, apa yang berlaku di pasar. Jadi di pasar modern retail jadi gitu modern dalam sekejap harga jadi 14.000, tapi di pasar tradisional harga masih sama seperti sebelumnya. Mengapa di pasar modern? Kan di pasar modern itu kan kalau sampai sanksi usahanya dicabut kan rugi mereka juga. Jadi karena pemerintah udah buat kebijakan harga eceran tertingginya jadi Rp14.000 dan itu untuk yang retail itu langsung cepat gitu kan, langsung berubah jadi Rp14.000 karena dia ikutin regulasi gitu kan. Tapi di pasar-pasar tradisional atau di penjual-penjual personal itu dia nggak ngikutin harga HET yang terbaru, sehingga di masyarakat jadi ada dua harga yang berbeda. Nah, mungkin ini yang jadi indikasi timbun menimbun, mungkin. Terus juga ada yang bilang bahwa ini mungkin karena terbatasnya minyak kelapa sawit atau crude palm oil-nya gitu. Jadi coba kita bahas satu persatu. Jadi CPO itu kan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama domestik, yang kedua ekspor. Yang domestik CPO itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama industri pangan, yang kedua oleokimia, yang ketiga biodiesel. Nah, justru untuk ekspor kita tuh bisa lihat angkanya itu mengalami penurunan. Walaupun di 2021 itu ada peningkatan sekitar 0,2%, tapi itu nggak terlalu berarti lah sebenarnya. Dan ini alokasi CPO untuk biodiesel peningkatan dari tahun ke tahun. Ini karena ada program B20 sama B30. Selain itu di tahun 2022 itu harga CPO naik drastis di pasar dunia. Terus di data yang ini kalau kita lihat memang di tahun 2021 ada penurunan produksi sekitar 1%. Tapi tahun 2022-nya itu naik lagi jadi 49%. Terus konsumsi dari tahun ke tahun tuh meningkat sampai 20,59 juta ton. Coba bayangin. Jadi kesimpulan dari data-data yang tadi gue kasih itu data ekspor tuh nggak mempengaruhi kelangkaan yang sedang terjadi dan justru malah produksinya selalu meningkat. Tapi kenapa jadi langka? Nah ini ada penjelasan dari ekonom senior dari UI. Karena pilihan kebijakannya itu tadi secara sengaja lebih memfavoritkan pangan untuk energi daripada pangan untuk perut rakyat. Siapa yang bikin dilema itu? Pemerintah sendiri. Pengusaha tinggal merespons. Kalau gitu, ya jangan salahkan saya dong. Kalau CPO-nya makin sedikit ke minyak goreng. Ngapain saya meningkatkan produksi minyak goreng? Mendingan saya meningkatkan produksi biofuel. Gitu kan kata pengusaha. Yang punya tiga-tiganya itu. Jadi, kan sekarang pengusaha minyak goreng kan PT-nya beda sama PT-nya biodiesel kan. PT biodiesel dapat duit ratusan triliun, PT-nya minyak goreng dia nggak mau jual rugi, minta subsidi, dia dapat lagi dari situ. Tapi sekarang faktanya malah minyak goreng jadi langka di mana-mana. And then kenapa bisa kayak gitu? Karena pada saat harga minyak sawit itu lagi nggak seimbang, lagi fluktuatif, para pedagang, para distributor itu membeli barangnya dengan harga cukup tinggi. And then di waktu yang bersamaan, pemerintah buat kebijakan HET, harga eceran tertinggi, itu di harga 14.000 untuk kemasan premium. Sehingga kalau misalkan para pedagang ini jual di waktu tersebut, kemungkinan dan pasti pedagang bakal rugi dong. Katakanlah si pedagang beli pada saat harga lagi nggak stabil, beli di harga 18.000 dengan kemasan premium ya. And then pemerintah buat kebijakan harga eceran tertingginya jadi 14.000. Untuk per liternya, kalau misalkan penjual itu jual barangnya di waktu tersebut, dia jadi rugi Rp4.000. Itu buat per liter. Tapi kan ini kan kita ngomongin per bulk, langsung partai banyak gitu kan. Makanya ditimbun daripada dijual rugi kan, paham kan? Makanya pedagang sebel juga nih, pemerintah pelin-pelan atau ngasih kebijakan yang kurang tepat waktunya atau kayak gimana nih? Jadi kesimpulannya ada dua macam. Kenapa minyak goreng ini jadi langka? Yang pertama, si distributor atau si penjual dia udah keburu beli dengan harga tinggi, and then pemerintah ngasih harga eceran tertinggi yang di bawah harga pada saat
si distributor beli, jadi 14.000. Yang kedua, si distributor ini mungkin dia ngambil PO dulu gitu kan, pada saat mau didistribusi minyak goreng ini, karena harganya masih fluktuatif, dia nggak tahu nih gue mau jual berapa gitu kan. Ntar gue jual segini, ntar gue rugi, ntar gue jual segini, malah ya kayak gimana nggak tahu gitu kan. Makanya dia ditimbun dulu begitu. Dan sekarang minyak goreng udah ada sih di beberapa minimarket yang gue tahu ya, yang gue sering beli. Tapi harganya lumayan pak, tinggi. Tapi gue pernah beli minyak goreng yang corn oil, apa minyak jagung kalau nggak salah, itu per 2 liter atau per 1,5 liter gitu ya, itu sekitar 70 atau 80 ribu, gue lupa deh. Itu mahal banget, daripada nggak ada waktu itu kan gue beli. Makanya gue beli itu. Gue pikir harga minyak mahal, rasa ayam goreng gue jadi lebih enak. Sama saja. Ya udah, segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan lo suka sama video ini, silahkan di like. Kalau misalkan lo nggak suka, silahkan di dislike. Dan kalau misalkan lo yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya, supaya pada saat gue ngupload, lo bisa langsung tonton video dari gue. And ya, segitu dulu video dari gue. And see you and ciao everybody.